Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang reality terapi. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Hana Agassi Ipoh, Miftahul Jannah, dan Siti Mar'atus Sholihah. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang apa itu reality terapi. Reality terapi atau yang sering disebut dengan terapi realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana dan bentuk bantuan langsung kepada klien yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada klien yang bersangkutan. Jadi, terapi realitas itu merupakan suatu pertolongan yang diberikan konselor kepada klien yang berguna untuk mengembangkan dan membina kesehatan mental konseli dengan cara memberi tanggung jawab kepada klien yang bersangkutan. Tanggung jawab tersebut berupa klien diberi opsi mengenai suatu solusi dan solusi terbaik akan ditentukan oleh konseli itu sendiri. Pandangan reality terapi tentang manusia. Yang pertama, manusia tidak dilahirkan sebagai papan tulis yang menunggu untuk secara eksternal tergerak oleh kekuatan di dunia sekitar kita. Jadi, maksudnya kita atau manusia dilahirkan dengan 5 genetik kehidupan yang mendorong kita untuk berbuat. Yang pertama, bertahan hidup atau mempertahankan diri. Lalu, yang kedua, cinta dan termasuk kekuatan atau kontrol batin. Lalu, ketiga, kebebasan atau kemerdekaan. Dan yang terakhir, menyenangkan atau kenikmatan. Lalu yang kedua tentang pandangan manusia adalah agen yang menentukan dirinya sendiri dan harus ada tanggung jawab dengan pilihannya. Jadi maksudnya di sini manusia itu menjadi penentu dalam kehidupannya sendiri dan harus bertanggung jawab atas apa yang dia pilih dan menerima konsekuensi dari tingkah lakunya sendiri. Nampaknya orang menjadi yang diterapkannya. Jadi apa yang dia perbuat sebelumnya akan terjadi di masa depan. Teknik-teknik reality terapi. Yang pertama, keterlibatan. Terapi di sini harus ikut melibatkan diri serta harus bersikap ramah. Karena sikap ramah lalu hangat itu sangat penting bagi klien. Yang kedua, perilaku sekarang. Klien akan merasa dibantu untuk menyadari perilakunya sendiri sekarang. Kayak klien itu perasaannya sekarang tuh gimana sih? Karena perasaan itu akan sangat berpengaruh pada perilakunya. Yang ketiga, menilai diri sendiri. Pasien harus melihat perilaku sendiri secara kritis dan menilainya apakah pilihannya memang yang terbaik. Jadi, klien di sini dibantu oleh terapis untuk menilai dirinya sendiri. Perilakunya bagaimana sih dan menentukannya sendiri. Terapis itu hanya membantu, yang menentukan itu dirinya sendiri, klien tersebut. Yang keempat, merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Rencana dan tindakan yang dilakukan ini dibantu oleh terapis, dan rencana yang akan dilakukan ini cukup realistik, tidak terlalu tinggi, jadi tidak sulit untuk dicapai oleh klien. Contoh, ada rencana A, rencana B, dan rencana C. Nah, ini 3 rencana ini ada resiko di dalamnya, masing-masing ada resiko. Klien tahu dan mengerti tentang rencana A, B, dan C. Yang kelima, ada perjanjian atau komitmen. Rencana tindakan yang telah disusun harus dilakukan. Jadi setelah penyusunan sudah disusun dengan baik, klien itu harus berjanji. Terapi ini memberikan dorongan yang besar dan terapis memberikan seperti kamu harus berjanji kan melakukan ini. Karena apa? Karena nanti kalau ia berjanji kan ia pasti akan melakukannya. Dan yang keenam adalah
tidak menerima alasan. Jika seseorang tidak memenuhi perjanjiannya, penilaian dan penyusunan rencana perlu diperiksa kembali. Nah, di sini jika seseorang kan tidak memenuhi perjanjiannya, jadi perjanjiannya itu kan dilanggar. Nah, kita kembali lagi ke belakang dulu. Ada apa nih dari tahap-tahap dan teknik atau teknik ini yang salah? Jangan-jangan ada yang salah gitu loh. Nah, jangan-jangan ada yang tidak sesuai. Dan juga bisa lain itu keberatan. Ini terlalu berat. Yang tadi yang sudah saya contohkan ada A, B, dan C. Dia itu memilih A kayak gitu. Padahal dia itu sudah janji, tapi dilanggar. Malah beralasan kayak begitu. Yang terakhir adalah dengan adanya semua itu, klien jika dari awal sampai akhir tadi itu diterapkan, maka klien akan menemukan dirinya sendiri. Jika ada masalah baru, ia bisa memecahkan sendiri. Karena reality terapi ini kan tujuannya untuk klien itu bisa memecahkan masalahnya dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri. Sebagai terapis hanya mengarahkan, membimbing, bukan yang meminta untuk A saja. Contohnya yang saya contohkan tadi ya, udah pakai rencana A, jangan B. Nah, kayak gitu. Tujuan reality terapi yang pertama, memusatkan pada tingkah laku. 2. Membuat dan menyepakati rencana. 3. Mengevaluasi tingkah laku sendiri. 4. Berpikir positif dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan reality terapi. Kelebihan yang pertama, jangka waktu terapi relatif pendek. Yang kedua, klien diharuskan dapat mengevaluasi tingkah lakunya sendiri. Yang ketiga, pemahaman dan kesadaran tidak cukup, tetapi klien dituntut untuk melakukan tindakan atas komitmen yang telah ia buat. Kekurangan pertama, tidak memperhatikan dinamika alam bawah sadar manusia. Kedua, beberapa klien sangat enggan untuk secara langsung mengungkapkan apa yang mereka butuhkan. Ketiga, terapi realitas hanya memberikan perhatian terbatas untuk membantu orang mengatasi masalah lingkungan dan masalah sosial.